besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Kembali ke atas. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kembali atas. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Apapun keadaan kita sore malam hari ini, Yesus sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita. 25 dari nyanyian tambahan. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, sambil kita bersama panggil sendiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi dari atas. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan lagi dari 328 dari nyanyian rohani. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kembali atas, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Haleluya. Kita lanjutkan dari 106 dari nyanyian Pesalum. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, kemudian kor. Ku baca perjanjian dalam Alkitab, tak ada hal yang mustahil. Semuanya diberikan kepadamu, asal tetap pegang firman-Nya. Ayat 2. Betapapun hancur masa laluku, Dia ubahkan jadi baru. Padanya ada kuasa penciptaan yang telah nyata dalam firman. Ayat 3. Dia Allah yang setia akan janjinya, tak mungkin mengingkarinya. Rindukah engkau akan kuasanya? Dengar firman-Nya dan yakinlah. Tiada yang mustahil jika kau harapkannya. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suara-Nya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil jika kau harapkan Dia. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suara-Nya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil jika kau harapkannya. Tiada yang mustahil, peganglah perjanjiannya. Dengarlah suara-Nya berkata, adakah yang engkau inginkan? Harap pada Allah saja, peganglah firman-Nya. Sebab semuanya, oh semuanya, ya semuanya, tiada yang mustahil. Jika kita pegang teguh pada firman pengajaran yang benar, maka dari firman kita akan mengalami kuasa dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dari nyanyian Pesalum kembali nomor 104. Penyertaan Tuhan. Bila ku terkena coba dan ku merasa lemah, sebab tekanan hidup yang semakin memberat,
ku rasa tangan yang kuat menolong dengan segera. Betapa ku aman di dalamnya. Ya pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Ayatnya yang kedua. Bila ku menderita sebab memilih kebenaran, dan ku rela menanggung salib-Mu, ya Tuhan, ku rasa tangan kasih-Mu selalu jamah hatiku, memberi damai sentosa padaku. Ya pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Ku tak meragukan didikan dan pimpinan Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya. Dia memimpinku dan meninggalkan suatu teladan, agar aku mengikut jejaknya. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Sekali lagi, Dia pimpinku selalu dalam kehendaknya, di mana ku berada, Dia selalu serta dan menopangku dalam kelemahanku. Heranlah penyertaan Tuhan. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini, terutama saat kita berada dalam kelemahan. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan dari 363 dari nyanyian rohani. 363. Jadikanku rumah doa-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan,
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kembali ke atas. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita akan segera mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian terakhir. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Dan waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kor. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menopang, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kuasa firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Firman-Mu sanggup menyucikan, mengubahkan kami menjadi sempurna seperti Engkau. Menciptakan kami menjadi manusia baru yang sama mulia dengan Engkau mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami datang dengan banyak perkara, banyak masalah, banyak kemustahilan Tuhan. Bahkan banyak cacat celah kekurangan kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan kuasa firman-Mu pada sore malam ini, season yang ketiga dalam doa puasa ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Bukakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di Jalan Suprapto 2ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada kesempatan ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan jamakan tangan-Mu atas kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, oh Tuhan, yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dan bahagia Tuhan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Dari season yang pertama belajar dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-13, ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-13. Tadi kita sudah belajar ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu. Hal itu menjadi tanda Paskah ini, tentang Paskah, ya. Ketetapan tentang hari raya roti tidak beragi Paskah. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa kau keluar dari Mesir. Ya, haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Ya.
baik. Jadi Paskah itu sekarang adalah bertobat. Paskah bertobat, saudara, harus menjadi tanda yang nyata. Paskah atau bertobat itu harus menjadi tanda yang nyata. Saudara, bisa dilihat dan didengar. Pertobatan itu tanda yang nyata. Bisa dilihat dan didengar. Saudara, bisa dilihat didengar dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Paskah bertobat saudara, harus menjadi tanda nyata. Saudara, bisa didengar dan dilihat dalam kehidupan kita. Ada 3 tanda Paskah. Ada 3 tanda Paskah. Yang pertama yaitu tanda pada tangan. Yang pertama tanda pada tangan. Di ayat 9, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu. Tanda pada tangan. Ya, tanda pada tangan itu perbuatan. Jadi ini sekarang adalah pertobatan dalam perbuatan atau tingkah laku. Tanda pada tangan. Ya, sama dengan pertobatan dalam perbuatan atau tingkah laku. Pertobatan dalam perbuatan atau tingkah laku. Kemudian B, tanda pada dahi. Tanda pada dahi. Dahi ini pikiran. Ya, pikiran. Jadi pertobatan pada pikiran, angan-angan hati. Pikiran, ya, angan-angan hati, batin kita. Pikiran, angan-angan hati atau batin kita. Kemudian C, tanda pada bibir. Tanda pada bibir. Ya, tanda pada bibir. Itu dalam Maliaki 2 ayat 7. Tanda pada bibir. Tanda pada bibir. Ya. Maliaki 2 ayat yang ke-7. Sebab bibir seorang imam ya, memelihara bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Memelihara pengetahuan. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Ya, orang mencari pengajaran dalam mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ada pengajaran dalam mulutnya. Jadi tanda pada bibir itu pertobatan pada perkataan. Pertobatan pada perkataan sehingga di bibir ini ada pengajaran. Ya. Di bibir ada pengajaran, ada hukum Tuhan, ada pengajaran. Ya. Ada pengajaran supaya ada hukum Tuhan pada bibirmu, ada pengajaran yang benar. Ada pembukaan rahasia firman. Ada pembukaan rahasia firman. Ya. Satu waktu saya berjalan pagi dengan Bapak Pendeta Totes almarhum, ya, di YWI Batu. Saya menggandeng beliau, kemudian beliau bercerita, akhir zaman ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat di dunia. Terjadi sesuatu yang dahsyat di dunia ini. Dan semua orang di dunia tahu bahwa jawabannya ada pada anak-anak Tuhan, pada imam-imam. Jawabannya ada pada imam-imam. Sebab itu kita harus pelihara mulut. Pelihara mulut. Saya perkataan jangan sia-sia, jangan dusta, jangan gosip, jangan fitnah, dan lain-lain. Supaya ada hukum. Ada pembukaan firman, ada pengajaran yang benar, ada pembukaan yang ditunggu oleh orang dunia. Yang ditunggu oleh orang dunia. Supaya ada jalan keluar dari persoalan yang besar. Persoalan dahsyat yang akan menimpa ke dunia ini. Kegoncangan dahsyat yang akan menimpa dunia. Sangat disayangkan. Kalau sekarang kita sebagai orang Kristen minta nasihat orang dunia. Waduh, tersesat. Sungguh tersesat. Mereka yang akan minta. Saya minta nasihat dari kita. Sebab itu jaga mulut lidah. Jaga mulut lidah. Supaya ada pembukaan firman. Ada pengajaran yang benar untuk menjadi jawaban, jalan keluar bagi dunia ini menghadapi kegoncangan dahsyat, permasalahan dahsyat di dalam dunia. Nah, inilah tanda Paskah. Pertobatan itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Ada di tangan perbuatan, ada di dahi, angan-angan hati, batin kita, ada di mulut. Saja ada di mulut. Supaya ada pembukaan firman. Nah, ini berarti lahir batin seluruh hidup. Ada tanda Paskah. Kesimpulannya, saudara, jika kita bertobat, ada tanda Paskah ini. Jika kita bertobat, hidup suci, luar dan dalam, lahir dan batin, perbuatan, ya,
Pikiran iya, angan-angan hati ya hati. Perkataan ya, itu seluruh hidup kita lahir batin. Lahir batin luar dalam. Maka Tuhan kita akan menerima pertama pembukaan rahasia firman Allah. Ini saudara, kalau kita sudah bertobat, hidup suci, seluruh hidup kita lahir batin luar dalam, maka yang pertama Tuhan pasti membukakan rahasia. Kita mendapatkan pembukaan rahasia firman sebagai jalan keluar dari segala permasalahan, bahkan jalan ke surga. Ingat, jadi pembukaan firman bukan hanya jalan keluar di dunia, tapi jalan ke surga. Ya, di luar firman, perhatikan, nasihat di luar firman. Siapa saja yang menasihati di luar, bahkan pendeta pun kalau menasihati di luar firman, umpama tidak boleh mencuri, lalu tidak apa-apa mencuri. Kalau kita kepepet ya apa ya? Ya bagaimana? Pendeta mengajar itu jangan. Di luar firman adalah jalan buntu, nggak pernah selesai, dan kebinasaan. Sudah buntu dan kebinasaan. Kelihatan selesai, oh bisa, tapi padahal itu buntu dan kebinasaan. Jangan ikut. Apalagi soal nikah. Soal nikah betul-betul. Bapak Pendeta Totes almarhum menasihati betul soal nikah. Hamba Tuhan pun harus hati-hati. Soal nikah tuh banyak tidak ngerti. Hanya main perasaan. Oh iya kalau begini masih muda kasihan. Ini jangan. Di luar firman jalan buntu plus kebinasaan selama-lamanya. Jadi mari biar bertobat, hidup suci seluruh hidup lahir batin. Maka nomor satu kita menerima pembukaan firman. Pembukaan jalan dari segala masalah. Sampai jalan ke surga. Satu. Kedua, kita bisa bersaksi. Mulut ini bukan cuma ada firman. Tapi bisa bersaksi. Dan mengundang yang lain. Bersaksi kepada yang lain. Mengundang yang lain untuk menerima pengajaran yang benar. Untuk masuk dalam pengajaran yang benar. Untuk masuk dalam penggembalaan yang benar. Masuk dalam tahbisan yang benar. Bersaksi, mengundang. Nah, ini tugas kita. Hari-hari ini yang terdekat mulai besok di Empire Palace. Ini kita bersaksi dan mengundang. Memang ratusan juta kita harus keluarkan. Tapi tidak sebanding. Harga satu jiwa itu lebih dari semua. Saya mengundang untuk banyak orang yang belum selamat. Supaya percaya Yesus, kita bersaksi mengundang. Tapi banyak orang selamat tidak tahu mana, hilang keselamatan. Orang sudah selamat percaya Yesus tapi di luar firman. Hilang keselamatan. Ini perlu kita undang. Juga supaya bisa masuk dalam pengajaran yang benar. Masuk dalam penggembalaan yang benar. Masuk dalam ibadah pelayanan tahbisan yang benar. Kalau sudah benar semua itu, nikahnya benar nanti, semua benar. Semua benar. Semoga kita mengerti. Dan kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah. Ini puncak ibadah pelayanan. Ayo lewat pertobatan. Seluruh hidup lahir batin. Hidup suci. Bertobat lahir batin. Maka pada mulut Tuhan memberi hukum. Pembukaan firman. Pembukaan jalan semua. Dan mulut bisa bersaksi keluar. Dan mulut bisa menyembah kepada Tuhan. Ini puncak ibadah pelayanan kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Mari. Mazmur 95. Masuklah. Ya. Marilah kita sujud menyembah. Marilah kita sujud menyembah. Masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan Sang Pencipta. Tuhan Sang Pencipta. Ingat waktu penciptaan di kitab Kejadian, penciptaan itu menciptakan langit bumi. Tuhan ini tidak ada apa-apa, ini semua menjadi ada langit bumi, semua isinya sampai menciptakan manusia. Itu ada kaitan dengan tanah liat. Jadi kalau kita menyembah Tuhan Sang Pencipta, nah mari berlutut menyembah Dia Sang Pencipta yang menjadikan kita. Itu kita ingat tanah liat. Manusia dijadikan dari apa? Bukan dari emas, bukan dari kekayaan, bukan dari tanah liat. Jadi kalau menyembah Tuhan Sang Pencipta, ingat tanah liat.
Ingat kita hanya tanah liat. Jadi doa penyembahan saudaraku adalah merendahkan diri serendah-rendahnya. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai mengaku hanya debu tanah liat. Ini menyembah. Penyembahan yang benar, menyembah Tuhan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai mengaku hanya debu tanah liat debu tanah liat di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Kami tanah liat Tuhan, tapi di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Semoga kita bisa mengerti. Ini menyembah malam ini mari. Apalagi disertai puasa itu. Mempercepat proses merendahkan diri. Mengaku tanah liat di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Semoga kita mengerti. Ya, ini contohnya. Contoh yang pertama Yunus pasal 3, kitab Yunus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Kitab Yunus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Ayat 6 sampai yang ke-9. Setelah sampai kabar itu kepada 6 sampai 9. Ya. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, ya. Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ya. Lalu atas duduk di abu. Raja turun dari takhta, duduk di abu. Itu seorang raja. Apalagi kita. Dia seorang raja yang punya takhta, tapi bisa duduk di abu, mengaku tanah liat. Kenapa kita sering sombong? Tidak mengaku tanah liat. Sungguh-sungguh. Ayo teruskan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Berpuasa, sampai ternak pun berpuasa. Terus? Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik. Dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Kita tidak binasa. Nah, inilah saudaraku. Jadi Raja Niniwe ini menghadapi keadaan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Waktu itu Niniwe kejahatannya naik ke hadirat Tuhan. Raja Niniwe ini menghadapi dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum. Dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba sekarang. Dosa kawin mengawinkan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Nikah, kehancuran nikah, buah nikah. Ini yang dihadapi Niniwe. Sehingga Niniwe diancam hukuman Tuhan. Kebinasaan. Niniwe diancam hukuman Tuhan, kebinasaan. Ini keadaan ini dalam keadaan najis, dosa-dosa puncaknya dosa, sampai puncaknya dosa, hidup dalam dosa mereka tidak mau bertobat, hidup dalam dosa, hidup dalam dosa, tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Itu di ayat terakhir itu tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Bayangkan. Semua sama sajalah. Ini bahaya. Bahaya kalau orang bilang sama saja itu seperti orang Niniwe. Tidak bisa membedakan tangan kiri kan. Tidak bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Ajaran yang benar tidak benar tidak bisa. Hidup benar dan tidak benar tidak bisa. Pekerjaan benar dan tidak bisa. Sama aja. Bahaya sekali. Itu sudah berada di bawah ancaman hukuman Tuhan, kebinasaan. Ngeri. Betul-betul ngeri ini. Jangan pernah bicara sama saja, jangan. Harus jujur. Kalau tidak sama jangan bilang sama. Kalau tidak benar jangan bilang benar. Harus baca Alkitab. Soal apa saja. Baca Alkitab. Semoga kita bisa mengerti. Niniwe begitu. Sudah berbuat dosa sampai puncaknya dosa makan minum, kawin mengawinkan. Hidup dalam dosa, sengaja sudah berbuat dosa dan tidak bisa membedakan tangan kiri kanan. Tidak bisa membedakan yang benar dan tidak benar, sama saja. Sehingga mereka betul-betul dalam ancaman penghukuman Tuhan, kebinasaan selama-lamanya. Nah, di situ Raja Niniwe, Raja Niniwe betul-betul merendahkan diri, mengadakan puasa. Raja Niniwe mengajak seluruh rakyat, bahkan binatang-binatang berpuasa.
menyembah Tuhan, berpuasa. Semua menyembah Tuhan. Artinya menyembah Tuhan di sini artinya merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengaku hanya tanah liat. Ini menyembah Tuhan dengan berpuasa, mempercepat. Puasa itu mempercepat. Menyembah Tuhan sama dengan merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengaku hanya tanah liat yang banyak kekurangan dan dosa-dosa. Ngaku kalau salah ngaku. Mengakui kami hanya tanah liat yang banyak kekurangan dan dosa-dosa. Kekurangan dan dosa-dosa. Mengakui kita tanah liat yang banyak kekurangan dan dosa-dosa. Dan kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Saja mengaku. Ini yang penting. Malam ini apa keadaan kita? Mau seperti Niniwe, mau lebih dari Niniwe, tidak peduli. Selama masih ada kesempatan, tidak peduli. Selama Tuhan belum datang, selama kita masih bisa bernafas, ada kesempatan untuk merendahkan diri. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita mengaku hanya tanah liat yang banyak kekurangan dosa-dosa. Saya mengaku. Dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah ini mengaku ini sama dengan melunakkan hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan. Saya melunakkan hati Tuhan sehingga Tuhan tidak menghukum Niniwe, tidak menghukum kita, saya tetapi mengampuni, terjadi pemulihan. Tetapi mengampuni, terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Inilah saudara. Ayo malam ini Niniwe yang sudah dahsyat ini. Sudah dalam puncaknya dosa, dalam hukuman. Sudah di bawah hukuman. Kalau mau merendahkan diri lewat penyembahan, merendahkan diri. Mengaku tanah liat yang memang saya yang salah. Banyak kekurangan dosa. Kita mengaku. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Saudara. Maka itu sama dengan melunakkan hati Tuhan. Sehingga tidak menghukum kita. Tetapi mengampuni kita. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Kaum muda sudah jatuh. Sudah ini seperti Raja Daud. Sudah jatuh. Sudah dengan Batseba dan harusnya sudah hancur. Masih bisa ada pemulihan. Asal ngaku tanah liat kita. Ngaku kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Jangan sombong. Kalau salah jangan menyalahkan orang lain. Itu sombong. Jangan sampai. Kita ngaku. Semoga kita mengerti. Contoh yang kedua. Maria dan Marta. Maria dan Marta. Contoh pertama tadi Raja Niniwe ini menghadapi yang rohani. Hancur betul-betul. Kehancuran nikah. Buah nikah. Sekarang ini. Mungkin ada yang mengalami kehancuran nikah dan buah nikah. Buah nikah kok begini. Ayo. Merendahkan diri. Mengaku. Jangan menyalahkan orang. Sudah salah. Menyalahkan orang. Tambah hancur nanti. Tambah hancur. Tapi kalau salah kita mengaku ada pemulihan. Amin. Pemulihan pribadi kita. Pemulihan nikah rumah tangga kita dipulihkan. Dipulihkan. Semoga kita. Yang kedua contoh Maria dan Marta. Maria dan Marta. Menghadapi Lazarus yang busuk. Yang mati dan mati 4 hari. Maria dan Marta. Menghadapi Lazarus yang mati 4 hari. Ini saya istilahkan ujian habis-habisan. Seperti Ayub juga mengalami habis semua. Tapi ini lebih. Kalau Ayub habis-habisan. Sama ini saudara. Ayub anaknya habis semua habis. Ini juga. Lazarus mati 4 hari. Ini namanya ujian habis-habisan. Ujian habis-habisan. Saudara, mari. Maria dan Marta mengasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan tapi mengalami ujian habis-habisan. Menghadapi Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ujian habis-habisan. Kemustahilan. Terutama jasmani. Sudah mati mau diapakan lagi. Mau panggil profesor, mau panggil sudah 4 hari apa lagi. Sakit mati. Sudah 4 hari mau diapakan. Mustahil. Mungkin ekonomi kita ini kita mustahil. Nah ini ujian habis-habisan. Ujian habis. Yang ditunggu Tuhan adalah tersungkur. Yohanes 11 ayat 32. Kesempatan. Dalam ujian habis-habisan, kesempatan. Kesempatan.
Saudara menghadapi mustahil, tersungkur di hadapan Tuhan. Yohanes 11 ayat yang ke-32, kemudian 38 dan sampai 40. Mari. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan Ya. melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku pasti tidak mati. Tersungkur di depan kaki. Kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku pasti tidak mati. 38. Maka maskulah pula hati Yesus. Ya. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ya, terus Kata Yesus, angkat batu itu. angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah Tuhan, berbau. ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Marta memakai logika. Menghadapi Lazarus mati 4 hari. Pakai logika, kepandaian, kekayaan, kedudukan. Busuk tambah hancur. Kalau logika kan benar. Buka batu aja, jangan. Kalau tidak dibuka ya mati terus, hancur. Nah ini kita seringkali kesalahan kita di sini. Saat menghadapi ujian habis-habisan, justru kita menggunakan logika. Menggunakan kekuatan dari dunia. Kekuatan logika, kepandaian. Kekuatan kekayaan. Kekuatan apalagi kedudukan dan dari dunia. Semakin hancur dan binasa. Tuhan tunggu tersungkur. Tersungkur. Pakai iman. Jangan pakai logika. Terus mari. Jawab Yesus, Ya. bukankah sudah kukatakan Ya. kepadamu, jikalau engkau percaya, Percaya itu iman. engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sungguh-sungguh. Jadi dalam ibadah itu jangan pakai ini. Kalau pakai ini 4 hari mati, hancur, binasa. Seringkali kita firman Tuhan sama aja kan gini. Gitu pakai logika. Hancur betul. Jangan. Pakai iman. Tinggal percaya atau tidak. Abraham, sembelih anakmu. Loh, kalau pakai logika, Abraham tidak tercatat lagi. Tidak ada. Tidak ada Abraham dicatat di perjanjian baru. Tidak ada. Habis. Kalau pakai logika, mana bisa anak ini? Bukan apa ini anak. Loh ya kalau firman Tuhan. Mau lebih dari Tuhan. Pakai iman. Amin. Pakai iman. Ini yang Tuhan rindu. Malam ini saya dan saudara. Jangan pakai logika. Pakai iman. Tapi apa gunanya pikiran? Loh, iman lebih tinggi dari logika. Kalau iman menerima, pikiran sangat menerima. Amin. Sangat menerima. Itu bukan pakai logika. Oh gendeng aja. Jadi orang gendeng aja tidak pakai pikiran. Bukan begitu. Iman itu lebih tinggi dari pengetahuan, dari logika. Kalau iman bisa menerima, logika sangat-sangat menerima. Berapa banyak orang pandai sekarang. Dokter-dokter terima pengajaran ini. Terima pengajaran. Iman. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, ini yang ditunggu Tuhan. Tersungkur. Percaya. Iman. Malam ini, ayo. Sudah banyak usaha kita mungkin. Seperti Marta. Oh jangan ini, begini, begitu, begini. Hancur, tambah hancur. Sekarang pakai iman. Pakai caranya Tuhan. Pakai iman. Cara surga. Ya, semoga kita. Mari, ayo. Terus, ayo. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atasnya dan kalau berkata. Kalau percaya, sudah 40 itu? Sudah. Ya, 40 tadi. Jikalau jawab engkau Yesus, percaya. bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ini yang ditunggu. Tersungkur. Saat menghadapi ujian habis-habisan. Tadi saat menghadapi dosa, puncaknya dosa. Orang yang sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa. Tidak mau ngaku, malah salahkan orang lain. Itu hidup dalam dosa. Tidak mau ngaku dosa, salahkan orang lain. Salahkan Tuhan. Salahkan pengajaran yang benar. Nah itu. Itu orang tadi itu. Hidup dalam dosa. Dan dia tidak bisa membedakan tangan kiri kan. Tidak bisa membedakan yang benar lagi. Tidak benar semua. Dihadapi hanya tersungkur juga. Banyak menyembah Tuhan ditambah puasa. Ayo, jangan berdebat kita. Jangan ikut-ikut, jangan berdebat. Kalau sudah tahu loh dia berbuat dosa, dia nikahnya hancur. Jangan ikut-ikut, jangan berdebat. Kalau berdebat bertengkar. Orang semacam itu tidak mau ngaku pasti. Sudah bukakan ayat, sudah ini ayatnya. Nggak mau ngaku, ngamuk, mengadu ke orang lain. Sampai timbul pertengkaran di sana sih. Orang semacam itu begitu.
Tidak usah, didoakan aja kalau kehendak Tuhan dia kembali. Saudara, terjadi pemulihan. Malam ini berdoa. Menghadapi ujian habis-habisan juga ditunggu tersungkur. Menyembah. Ditunggu tersungkur. Menyembah Tuhan. Yaitu, saudara, merendahkan diri serendah-rendah. Hanya mengaku tanah liat. Yang tidak bisa apa-apa. Saya hanya tanah liat. Tidak bisa apa-apa. Nah ini saudara. Merendahkan diri dari doa penyembahan tersungkur. Merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengaku hanya tanah liat. Tidak mampu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Hanya percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Hanya percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah ini. Kalau kamu percaya, kamu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saat kita mengaku tidak layak tadi. Seperti Raja Niniwe. Saat kita mengaku tidak layak. Wah kami berdosa Tuhan, ampuni, jangan hukum kami Tuhan. Sangat mengaku tidak layak. Dan tidak mampu seperti Maria. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan ya. Dan percaya sepenuh kepada Tuhan. Maka tanah liat ada di tangan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Saya ulangi. Kalau kita merendahkan diri. Serendah-rendah mengaku tanah liat. Yang tidak layak. Banyak dosa. Banyak kesalahan. Tidak mampu apa-apa. Hanya percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Maka tanah liat ada di dalam tangan Sang Pencipta. Tanah liat ada di dalam tangan Sang Pencipta. Nah ini, semoga kita mengerti. Tanah liat ada di dalam tangan Sang Pencipta. Mengalami kemuliaan. Tanah liat berada di dalam tangan Sang. Memang tanah liat hina, rendah. Tapi ada di dalam tangan Sang Pencipta. Kalau kita menyembah sungguh-sungguh malam ini. Merendahkan diri seperti Niniwe. Merasa tidak layak. Akuilah dosa-dosa. Diampuni, jangan berbuat dosa. Mengaku tidak mampu seperti Maria. Gak bisa. Tapi kalau Tuhan ada pasti dia tidak mati. Pasti dia. Gak bisa apa-apa. Tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan kuasa. Itu ada. Tanah liat memang tidak ada artinya. Tapi ada di dalam tangan Sang Pencipta. Kita mengalami kemuliaan Tuhan. Hasilnya, terakhir. Hasilnya. Yang pertama, Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Artinya, kemuliaan Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah. Sampai yang mustahil. Kemuliaan Tuhan mampu menyelesaikan segala masalah. Sampai yang mustahil. Sampai yang mustahil. Kemuliaan Tuhan mampu menjadikan yang hancur menjadi baik. Sudah hancur, busuk menjadi baik. Kemuliaan Tuhan mampu menghapus air mata kita. Lazarus mati, wah, nangis semua. Nangis. Tapi begitu bangkit bahagia. Menghapus air mata kita. Kita bahagia. Nah ini semoga kita. Mayat kamu muda mungkin hancur masa depan lain sudah bisa jadi baik. Ayo banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Saja tanda pertobatan hidup suci harus nyata. Di tangan kita perbuatan suci. Saja di dahi kita pikiran angan-angan suci. Saja di mulut kita suci. Kalau semua suci bertobat. Tubuh jiwa roh kita lahir batin. Maka di mulut diberi firman. Pembukaan firman. Ada pembukaan jalan dari itu. Mulut bisa bersaksi. Bukan bergosip. Tapi bersaksi. Mulut bisa menyembah Tuhan. Ngaku tanah liat. Tapi ada di dalam tangan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Yang kedua. Kemuliaan Tuhan sanggup menciptakan tanah liat menjadi bejana kemuliaan. Bejana kemuliaan. Menjadi bejana kemuliaan. Tanah liat yang hina menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Dipakai kehidupan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan.
Saja, semoga kita kehidupan yang dipakai memuliakan Tuhan. Kehidupan yang dipakai dalam gerakan hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai. Di rumah tangga dipakai, di penggembala antar nanti di Empire Palace kita dipakai. Satu tim kita Malang Surabaya tidak ada perbedaan. Satu tim. Satu tim. Satu tubuh. Nah, baik di Kartikagraha dari Malang juga menyumbang datang juga satu tim. Satu tim. Semuanya. Tidak ada perbedaan. Satu tubuh. Kita dipakai. Oh, mustahil. Bagi saya mustahil. Mustahil betul. Sangat mustahil. Mau mengadakan di Kartikagraha, saya berpikir, wah 1000 kali kalau pakai otak tidak jadi. Tidak jadi. Seperti Marta, jangan. Kalau pakai otak tidak jadi. Tapi karena dorongan firman, saya yakin ini dari Tuhan, sudah keyakinan. Saya tidak telepon, tidak minta, tidak ini. Ini keyakinan dari Tuhan, kerjakan. Batu dibuka, kemuliaan Tuhan datang. Amin. Hati yang keras, yang tidak percaya itu, yang bimbang, ragu, dibuka, kemuliaan Tuhan datang. Sekalipun kita cuma tanah liat, kemuliaan Tuhan datang. Apalagi di Surabaya ini, saya tidak bisa berpikir sampai hari ini. Saja itu. Kami bersaksi kemarin di WR Suparman Park. Waktu diundang ke Medan, saja betul-betul. Saya ingat, dulu diundang di Ciliwung, gereja Ciliwung. Saya tidak berani duduk di depan gitu. Saya duduk di kursi L. Padahal pembicara di situ. Di kursi L, tidak berani. Tidak ada kemampuan, tidak ada. Jangan kemampuan, tampang pun tidak ada. Itu saja. Diundang di Mojokerto, yang kita datang itu di gereja Mojokerto itu. Nah, situ. Duduk di samping juga, tidak mau duduk depan, tidak mau. Tidak mau. Saya tidak pernah, bukan duduk di samping kalau Mojokerto salah. Duduk di tempat itu menghadap ke depan. Takut menghadapi jemaat, saya takut. Itulah saya. Betul-betul takut. Waktu di Medan, nangis. Pertama kali di Medan, nangis. Betul-betul. Ingat Ompong. Padahal saya lupa, Ompong dulu pernah kesaksian. Waktu diundang ke India kalau tidak salah. Dia menangis, di mimbar menangis. Kalau masih ada pendeta Indiono, saya enak tinggal ikut. Itu. Tapi saya di Medan lupa kesaksian. Tapi saya menangis dalam hati. Kalau ada Ompong enak aku. Tinggal bawa tasnya ikut ke Medan. Tidak usah susah. Takut saya nangis. Di Medan. Nangis betul. Pertama kali datang. Nah, begitu tanah liat. Tapi kalau percaya. Saya kira. Ngaku. Tidak layak, banyak dosa. Ayo bersihkan. Selesaikan. Jangan menuduh orang. Terus jangan. Saya kira. Lihatlah. Mari. Lihat. Yang jujur, lihat siapa yang salah, ayo mengaku. Saja, mengaku tidak mampu, tapi percaya kepada Tuhan, yakin kuasa Tuhan. Biar tanah liat, tapi ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Lazarus bangkit, satu, mujizat terjadi. Saja. Yang kedua, kita dibentuk menjadi bejana kemuliaan, dipakai oleh Tuhan. Biar hanya tanah liat. Nggak mampu, nggak ada kemampuan, nggak bisa. Tanah liat, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Semua kita dimulai dengan iman. Melanjutkan Lempinel apalagi. Waduh, melanjutkan Lempinel Kristus saja. Bukan merebut, saya melanjutkan. Jadi semua sudah tidak ada Lempinel, baru saya. Jangan salah. Jadi semua sudah tidak mau Lempinel, baru saya. Karena saya guru. Dan Ompong pesan. Kalau masih ada Lempinel, kamu harus sungguh-sungguh. Begitu saya umumkan ada Lempinel, jangan dari luar, dari dalam ngamuk semua. Banyak yang ngamuk, Lempinel apa? Dari dalam. Dari dalam gereja kita ini. Dari luar juga. Saya ketakutan. Tiap hari di kotak pos. Siapa mau jadi muridku ini? Siapa jadi murid? Tapi Tuhan buka jalan sampai hari ini. Sampai hari ini. Seperti orang gila di depan kotak pos tiap hari. Lihat, mana ada surat, mana ada surat. Tapi Tuhan tolong. Waktu itu 25 orang, angkatan 27 di sini. Ya. Om Yu 1 sampai 16. Itu 23 tahun Om Yu. 68 sampai 89. 21 tahun. 21 tahun Om Yu 16 angkatan. Ompong 13 tahun.
10 angkatan. 10 angkatan. Kita mulai 2005. 2004. Lempidal 2004. Sampai sekarang 2014. 10 tahun, 10 angkatan. Ditambah khusus 11. Ya, 11 angkatan. Saja, ya itulah. Kalau bukan Tuhan siapa? Nggak mampu, dari dalam aja dihalangi, dari luar. Berita-berita, wah Pak Wijaya begini. Enggak, sama sekali. Itu hanya tugas Tuhan lewat ompong yang memberikan. Sudah ada semua Lempinal baru saya ambil. Dimarahi lagi di Jawa Timur, di mana dimarahi di Depak Agama. Ya itulah tanah liat. Hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Ayo malam ini percaya sungguh-sungguh. Sudah tidak mampu, tidak bisa. Sudah periksa diri, tidak layak, tidak mampu. Percaya ada di dalam tangan Sang Pencipta. Lazarus bangkit, kita jadi bejana kemuliaan. Lazarus dipakai, banyak orang datang setelah Lazarus bangkit, dipakai bejana kemuliaan. Dan terakhir, kita dibaharui, mujizat terbesar. Kita diciptakan jadi ciptaan baru seperti dulu, sama mulia dengan Tuhan. Kejadian 1:26, Kejadian 1:26 ayat terakhir. Mari. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terima kasih. Sampai situ. Ayo, biar sekarang gambarnya setan ini saya sudah sudah najis, sudah ini biar aja. Yang penting masih ada kesempatan malam ini, masih ada kesempatan. Sudah saya tanah lihat Tuhan najis, jahat Tuhan. Tapi saya mau percaya malam ini, Engkau sanggup membentuk aku Tuhan. Kemuliaan Tuhan, penjunan, kemuliaan Sang Pencipta. Sanggup untuk membaharui kehidupan kita. Menciptakan menjadi manusia baru. Yang sama mulia dengan Dia. Kita disucikan, diubahkan sedikit demi sedikit. Mulai dari taat, dengar-dengar. Itu permulaannya. Tanah liat kalau tidak taat, mau dibentuk hidung, umpama butuhan hidung, ya salah. Ya. Hidung. Mau dibentuk hidung, diginikan, mau ke belakang. Wah, bisa jadi hidung kalau tidak taat. Mau dibentuk mulut, dilobangi, ya tidak bisa. Taat. Nomor 1 taat. Itu pembaruan tanah liat itu. Taat. Mau diginikan, iya. Mau digini-ginikan, iya. Iya. Kalau tidak bisa terbentuk. Taat. Dengar-dengar. Amin. Taat. Itu sudah ada gambar Tuhan. Yesus taat sampai mati di kayu. Sudah ada gambar. Terus disucikan terus. Jika Yesus datang kedua kali. Dalam sekejap mata. Sama mulia. Sempurna. Satu gambar dan teladan dengan Dia. Itu mempelai wanita surga. Yang siap menyambut kedatangan yang kedua kali. Di awan-awan kemuliaan. Kita dipermuliakan bersama dengan. Ini melihat kemuliaan. Bukan cuma Lazarus bangkit. Bukan cuma kita dipakai di empire di mana. Satu waktu kita ada di awan-awan yang permai. Amin. Ini melihat kemuliaan. Melihat Yesus muka dengan muka selama-lamanya. Yuk malam ini. Saya hanya tanah liat Engkau penjunan. Seturut maumu Tuhan. Jangan saya. Terserah Engkau. Terserah Engkau. Saya percaya 100%. Terserah. Mau diapakan terserah sudah. Terserah. Pasti ketemu kemuliaan Tuhan. Amin. Pasti ketemu. Kalau memberontak tidak bisa. Hancur kita. Hancur. Sudah terserah. Terserah. Pasti ketemu kemuliaan Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh apapun di dunia. Tidak bisa ditandingi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Spon-spon dibagi supaya tidak dingin saja. Baik. Buatlah jalanmu. Ya. Buatlah jalanmu dalam saya. 26F. 26. Nyanyian tambahan. Buatlah jalanmu dalam saya. Haleluya. Buatlah jalanmu dalam saya. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjuna ku tanah liat.
biar kau kerjakan surut maumu. Ku tunggu diam di kakimu. Buatlah jalan. Dalam saya Tuhan penjuna ku tanah liat, biar kau kerjakan. Apa keadaan kita? Niniwe najis, kotor, tidak layak. Maria Marta habis-habisan semua, tak bisa ekonomi, tak bisa masa depan semua. Saya terserah Engkau sudah Tuhan, memang saya yang salah Tuhan. Dengan saya memang tak mampu, tapi saya percaya Tuhan. Haleluya. Nikah buah nikah hancur dan lain-lain. Tuhan tolong kita. Tuhan penjunan ku tanah liat, biar kau kerjakan, biar kau kerjakan surut maumu. Ku tunggu diam di kaki. Dengan taat, berdiam diri saja. Taat saja, diam saja, taat. Lagi. Biar kau kerjakan surut mau. Sembah dia, percaya kepada dia, serahkan kepada dia. Biar kau kerjakan surut maumu. Sekali lagi, biar kau kerjakan. Kita sembah dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Jangan ada keraguan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami hanya tanah liat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya laga, ya laga. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Mungkin seperti Niniwe, seperti Maria Marta tidak ada harapan lagi. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Biar roh kemuliaan-Mu ada di tengah kami. Kemuliaan Sang Pencipta ada di tengah kami Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa.
Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami hanya percaya dan berserah kepada-Mu Tuhan. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Tidak layak, tidak mampu Tuhan. Hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya la 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 ga, ya la 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 ga. Biar kemuliaan-Mu disinarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu disinarkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Haleluya, haleluya. Hanya tanah liat Tuhan, tapi percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau kerjakan seturut mau-Mu Tuhan. Pasti kami bertemu kemuliaan-Mu Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Dulu Lazarus dibangkitkan Tuhan. Sekarang Engkau menghapus kemustahilan Tuhan. Engkau jadikan yang hancur jadi baik, jadi indah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, haleluya.
Sinar kemuliaan-Mu di tengah kami Tuhan. Tanah liat akan dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan Tuhan. Mempercayakan diri kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, ada harapan baru bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami. Ya laga. Seperti Niniwe yang sudah siap dihukum. Seperti Marta Maria yang tidak ada harapan lagi Tuhan. Habis-habisan semua. Haleluya. Haleluya. Ada sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, tidak ada alasan kami kecewa putus asa Tuhan. Tidak ada alasan kami bangga Tuhan. Semuanya tanah liat dalam tangan Sang Pencipta. Haleluya, semuanya dari kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, kami pasrahkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Semua kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Hanya tanah liat tapi dalam tangan Sang Penjunan. Kerjakan seturut mau-Mu Tuhan. Terima kasih. Buatlah jalan-Mu dalam saya, Tuhan Penjunan, ku tanah liat, biar Kau kerjakan seturut mau-Mu. Ku tunggu Dia di kaki-Mu. Sambil bangkit berdiri, buatlah jalan. Tuhan Penjunan, ku tanah liat, biar Kau kerjakan surut mau. Ku tunggu diam di kaki-Mu. Dengan ku tundukkan kepala. Tidak ada alasan untuk kecewa, putus asa, bangga. Serahkan semua kepada Dia. Dia mengerjakan semua sampai ada kemuliaan yang bisa kita terima di dunia ini, sampai di awan-awan, sampai kekal selama. Serahkan kepada Dia. Jangan ragu, jangan bingung. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan. Ini tanah liat Tuhan. Gak bisa Bapak, tidak layak. Hanya percaya kepada-Mu. Terserah Engkau. Biar Kau kerjakan. Biar Kau kerjakan, serahkan, terserah Engkau. Haleluya, haleluya. Pasrah, pasrah, sampai damai, pasrah. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yalaka, 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 yalaka. Oh, yalaka, 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 yalaka.
Jangan tanah liat, bentuk tanah liat, sinari Tuhan. Ya Raga, 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 jangan sinari, sinari, ya Raga. Ya Raga, terima kasih. Ya Raga, ya Raga, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Engkau tembusi sinar-Mu ke dalam hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Sampai kami dipermuliakan di awan-awan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Gembalakan kami semua, baik di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Supratto Medan, baik di dalam negeri, luar negeri semua Tuhan. Di GPT Kristus Kasih Ngunut dan Nganjuk, Engkau tolong juga Tuhan. Gembalakan kami, beri kami kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamaah tangan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami Tuhan, supaya kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur Tuhan, Engkau tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, baik bapak, ibu, anak muda, anak kecil, imam-imam, sekolah minggu, tarik kembali Tuhan, tolong. Terima kasih, pakai kami menjadi saksi-Mu. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, Engkau tarik Tuhan. Engkau dorong mereka yang sudah tekun, beri ketaatan. Jangan sampai menyelundup seperti Yudas Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Gembalakan kami, naungi dengan 2 sayap burung nasar Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan kami dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun. Buka jalan, terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, penyakit dan lain-lain. Buka jalan, kerarang keluarga dan lain. Tolong semua, buka jalan semua Tuhan. Demikian juga Tuhan pergumulan kami dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah semua, Engkau tolong. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, beri masa depan yang indah semua. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan-pergumulan dalam Tuhan hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, bukan hidup dari dunia ini Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami dengan berkat-berkat surga, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Lazarus yang mati bisa bangkit Tuhan. Engkau tolong kiranya, buka jalan, hutang-hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua. Engkau berkemuran. Demikian juga Tuhan yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi dari surga, menghadapi ulangan harian, skripsi, UAS, Tuhan UTS juga, UNAS, kelulusan, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua, buka jalan sesuai kehendak-Mu, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Demikian Tuhan, Engkau tolong yang mencari pekerjaan, buka jalan.
tapi jangan mengganggu ibadah Tuhan kami. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Demikian pergumulan-pergumulan. Oh, dalam sakit penyakit Engkau jamah semua Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Bagi Ibu Ismet, Ibu Serayu, Ibu Asyar, Ibu Edwin, Ibu Rayu, Ibu Bambang, Ibu Ripka Gunawan, Oma Mari, Ibu Waras, Bapak Waras, ibunya Devi juga, Ibu Avisit Endro, Ibu Jono, Ibu Daryanto, Ibu Tuti, Ibu Titi, Ibu Ari, Ibu Suwiji, Ibu Deni Wijaya, Ibu Emi, Ani, Reni, Pardede, Engkau jamah, Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Mulyadi dalam pemulihan, Ibu Sindoro, Ibu Rasmadi, juga Ibu Mujianto, Bapak Bema, Bapak Rasmadi juga Engkau tolong. Ibu Rianto, Ibu Like Viver, Esther Piri, Uli Pohan di Nederland, jamah Tuhan. Abraham Purba Valeri di Jakarta, jamah Grace, juga Enis, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan Tuhan. Demikian juga Bapak Karim, Bapak Yahya, Bapak Deni juga Engkau jamah kami serahkan. Bapak Yunus Taruh, Ibu Yunus Taruh, Bapak Parlin Napitupulu, Engkau jamah juga kesehatannya. Bapak Siswoyo, Engkau tolong juga Tuhan. Dan lain-lain juga Pendeta Rudi Mamesa, Alex Anto, Engkau jamah dan lain-lain Tuhan. Pendeta Daniel Rusli dan lain-lain. Ampunilah kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa juga. Seba, Engkau jamah juga. Bapak Yohanes Sutrisno di Surabaya, jamah semua. Mohon kemurahan-Mu. Yang tidak disebut juga Engkau tolong. Ibu Lindawati juga Engkau tolong Tuhan. Sehatkan, kuatkan kami. Bisa melayani Tuhan. Panjang umur. Bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Engkau tolong semua. Pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami. Renovasi gereja ini, perluasan, buka firman, buka jalan. Juga di WR4 Surabaya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong gerakkan hati hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu datang kepadamu. Mulai di Empire Palace, tolong. Di daerah Surabaya sekitarnya Engkau gerakkan semua. Lewat spanduk, lewat apapun juga undangan, lewat radio dan semua. Roh Kudus bekerja Tuhan. Engkau tolong, tidak ada yang mustahil bagimu. Juga di Medan, juga di Malang nanti bulan 7, juga di Tuhan di Jakarta Engkau tolong juga. Baik di Palangkaraya, baik di Tarakan Tuhan, baik di Batam Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan. Baik di luar negeri, baik di India, baik di Australia, Engkau tolong semua. Engkau berkemurahan Tuhan. Baik di Poso Engkau tolong, baik di Riau Engkau tolong, di Kandis kami serahkan. Di mana-mana Tuhan buka firman, buka jalan semua. Kami hanya mohon kemurahan-Mu. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar. Yang di sini beri ketaatan, yang akan datang Engkau buka jalan, buka firman. Engkau menyeleksi semua Tuhan. GPT Pusat pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar. Jujur dalam keuangan, dalam nikah, dalam organisasi yang benar. Supaya kami kembali Tuhan. Seperti zaman Bapak Pendeta Indiono, kembali satu dalam pengajaran benar. Satu tata cara ibadah yang benar. Menuju kesatuan tubuh yang sempurna. Terima kasih. Kami bahagia dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban ini membantu transportasi jemaat-jemaat yang akan ikut, juga Sangkur Grup yang akan ikut ke Surabaya. Kita butuh paling tidak 6 bis, ya. Jadi kita juga meringankan beban. Mari kita nyanyikan satu nyanyi. Tuhan berkata 298. Ya. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidup di tangan, dengan urapan kuasa Roh selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Doa pagi besok tetap jam 5 pagi. Saja di sini kita berdoa untuk sore ada di Empire Palace besok sore. Saja tetap saya masih belum berangkat. Dari siang saya baru berangkat. Pagi doa pagi kita berdoa bersama, Tuhan tolong kita semua. Kemudian sorenya kebaktian persekutuan yang pertama di Empire Palace Jalan Embong Malang. Jangan masuk di Blauran, tidak boleh masuk di Embong Malang. Ya. Jadi kalau tahu jalan ke TP, Tunjungan Plaza 3 lurus ambil kanan. Lurus terus ya, bukan ambil kanan yang belok. Jalur kanan. Nanti pojok sudah sampai masuk di situ. Ya, ada portalnya di kanan, masuk situ. Sudah di situ ya. Gampang sekali. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian hari Kamis juga kebaktian di sini dialihkan di sana. Kamis pagi jam 9 dengan perjamuan suci, Kamis sore kebaktian umum, perjamuan suci dan juga pembukaan Lempinel angkatan 36, saja. Dan Kamis sore penutup, saja. Baik, Tuhan memberkati. Silakan masih mau mendaftar, silakan kami layani, saja. Ada uang tidak ada uang jangan jadi masalah, asal jujur. Baik, mau bermalam boleh, silakan. Tuhan memberkati semuanya. Baik, mari. Kemudian mohon bantu doa David di Bandung yang berangkat ke Surabaya. Malam ini jam 8 naik kereta api. Bapak Herman Yuwono ya. Lisa Wiramas, mohon doa persiapan ujian praktek OSCE. Ya, tanggal 18 Mei mendatang. Ini mau jadi dokter. Ya, OSCE enggak ngerti saya juga ya, baca OSCE. Ya. Bagi yang ikut ke Empire Palace naik bis, besok jam 2 sudah berangkat, sudah makan siang. Bawa bontot. Yang bis, yang pulang bawa bontot. Yang pulang bawa bontot, yang tinggal disediakan ya, yang tinggal. Baik, ya. Tuhan memberkati. Ya. Jangan terlambat. Di Empire Surabaya menyanyi menggunakan map biru semuanya. So, ya, map biru ini mulai dari Bapak Pendeta Indiono dulu saya sangkur juga. Makanya saya pertahankan, saya dulu ingat saya sangkur dulu. Mulai Bapak Pendeta Indiono, Bapak Pendeta Pong, sekarang saya lanjutkan juga. So, ya, map biru itu yang gambar mempelai itu ya. Baik. Biasanya kita pakai map transparan putih yang map biasa itu. Tapi kali ini coba kaum muda yang belum punya hubungi Ibu Mimi, boleh ya. Silakan meminta map ini ya, tapi dikembalikan lagi nanti ya. Baik, di Empire Surabaya menyanyi sudah ya, baik. Sabar ya, banyak pengumuman ini. Aduh, apa ini? Weni sakit sesak napas dan panas. Dari mana ini? Kurang jelas ini ya. Baik, Weni yang mana saya tidak tahu. Ya. Doa yang berulang tahun hari ini 13 Mei, Ibu Sri Skar Sosialisti, Ibu Yudi, Ibu Darmawan Yudianto. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Mohon doa untuk Saudari Lydia Samosir di Medan yang sedang UTS. Mohon doa untuk Teresia di Madiun yang sakit. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa Ripka, kaum muda remaja yang sakit cacar air dari Bapak Suherno juga. Ya, baik, Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan, kami berdoa masih ada yang sakit Tuhan. Ini Ripka juga, Teresia di Madiun dan lain-lain. Ini Weni yang sakit sesak napas panas. Ampunilah semua jamaah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong, terima kasih. Yang UTS Lydia Samusir, tolonglah dia Tuhan, tidak mampu beri hikmat-Mu, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih yang akan praktek Lisa, penempatannya dan lain, Engkau tolong tidak mengganggu ibadah. Engkau buka jalan Tuhan. David yang akan berangkat dari Bandung ke Surabaya, lindungi sertai tubuh jiwa rohnya, kereta juga
lindungi dengan darah-Mu. Kuasa iblis setan mengganggu, merintangi, hancurkan dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa. Yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak permohonan-permohonan doa. Engkau yang tahu. Engkau yang tolong tanah liat ini dengan sinar kemuliaan-Mu. Semua akan teratasi bahkan sampai sempurna. Juga untuk sound system Tuhan, pengaturan di sini Engkau tolong berikan hikmat, berikan pertolongan kiranya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu. Latihan kor Tuhan berkati, dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok sore di Empire, biar semua bisa digerakkan untuk datang kepadamu. Terima kasih. Kamis pagi, Kamis sore juga Engkau tolong. Sabtu kaum muda di sini, Minggu pagi juga kebaktian umum Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.